Sebelumnya kan kemarin saya bahas holonomy flux sedikit ya. Holonomy flux, variabel, itu kan di klasik kita punya saran ini ya. Ini holonomy, ini flux. Holonomy itu tinggalnya di kurva, sedangkan fluxnya tinggalnya di permukaan. Kurvanya 1 dimensi, permukaannya 2 dimensi. Nah, terus kita kuantisasi kan. Akhirnya kita punya operator versi dari ini. Dia kerja di state itu seperti perkalian sama grup aja. Terus yang ini kita kuantisasi, dia jadi sebut aja ya. S gimana sih S ini? Dia bekerja di state seperti, oh ya sebelumnya ini kan dia elemen dari grup SU2 ya. Sedangkan ini dia elemen dari Lie algebra dari SU2-nya. Jadi kalau digabung, ini variabel ruang fasa. Ruang fasanya itu cotangent bundle dari SU2. Nah, ini sama, ini juga dia bawa elemen SU2. Nah, ini karena dia bawa Lie algebra SU2 di sini, maka dia bekerja terhadap state seperti operator spin. Ya. Nah, lalu karena di 3 dimensi surface di 3 dimensi kan surface, infinitesimal surface kan bisa ditulis sebagai form ya. Sedangkan infinitesimal curve bisa ditulis sebagai one form. Dan selalu ada pemetaan satu-satu dari one form ke two form. Jadi ininya saya indeksnya seperti yang kemarin udah kita bahas ya. Curve-nya ini saya ganti nulisnya ini, sorry. Perhatiannya saya ganti pakai L, link untuk link. Di sini juga karena untuk setiap S itu kita punya normalnya link. Jadi ini saya ganti pakai linknya. Ini S. Nah, jadi akhirnya operator yang kita punya di setiap link itu ada operator holonomy sama operator spin. Ada yang mau tanya dulu? Ya. Nah, terus saya review lagi ya. Di 3 dimensi. Di sigma. Nah, di sigma itu kita punya 2 lattice ya. Graf 1, graf kita sebutnya primal graph, sama graf dualnya. Ya, mereka itu dipetakan pakai Hochstar. Nah, sebenarnya kita bisa lihat spin network ini kita bisa start dari discrete gravity sebenarnya.
Jadi kita punya, kita ambil tiga dimensi aja dulu. Kita punya ruang 3 dimensi. Ini saya gambar dua dimensi, tapi maksud saya 3 dimensi ya. Kita punya ruang 3 dimensi. Nah, ruang 3 dimensi ini kita diskretisasi dengan segitiga. Kenapa segitiga? Karena segitiga itu yang paling simple bentuknya, simplex. Ya. Ini yang biasanya orang sebutnya triangulation. Nah, jadi kita punya ruang 3 dimensi. Terus ruang 3 dimensinya itu kita diskretisasi dengan tetrahedron kan ya awalnya. Tetrahedron. Tetrahedron ini dia simplex ya. Kan kemarin kita udah bahas ya, zero simplex itu titik, one simplex itu garis, two simplex itu segitiga, tetrahedron itu berarti simplex. Nah, ini tetrahedron, saya gambar deh. Nah, di sini tetrahedronnya itu dual dengan titik ya, mana sih? Rasanya tadi ini hitam, oh biru, sorry. Nah, di sini tetrahedron itu dual dengan yang kita kasih nama siapa ya? Bentar. Ya, dia dual dengan yang namanya node di sini. Ya, terus selanjutnya kita punya tetrahedron. Boundary dari tetrahedron itu kan segitiga ya. Segitiga. Ini ABC misalnya, ABC. A, B, C. Nah, kalau kita kirim ke sini, segitiga ini dual dengan link. Ya, ini link. Ini 0D, link itu 1D, angle itu ini 3D, ini 2D. Nah, terus selanjutnya lagi boundary dari triangle itu kita punya sih namanya apa ya? Segmen ya? Line. Ya, misalnya AB. Nah, di sini kalau kita kirim dia akan dual dengan two form. Nah, ini yang kita sebut apa di sini namanya? Face ya. 2D. Nah, sedangkan yang terakhir kalau misalnya kita punya titik point ya, point. Nah, di sini dia itu dualnya sama ruang 3 dimensi. Ini kita sebutnya bubble ya, kalau nggak salah bubble. Ya, ada yang mau tanyain dulu nggak? Jelas ya, ini kan dia satu dimensi, sini dualnya dua dimensi, ini 0, ini dualnya 3 dimensi. Jadi kalau dijumlahin, ini tambah 0, semuanya 3. Ya. Nah, jadi spin network itu asalnya dari mana? Cuman dari kita ambil ini node sama link. Ya. Ya, jadi dari node sama link ini kita bisa bikin graph nanti.
atau segala macam. Ya, ini clear ya, ini ya. Terus ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak. Nah, terus holonomi. Nah, kita lihat holonomi itu dia di define-nya di sini kan, di line. Nah, kita ambil triangle ini. Triangle ini kan dia terdiri dari 3 line ya. Sebut aja ini kurva 1, kurva 2, kurva 3. Jadi kita punya holonomi 1, holonomi 2, holonomi 3. Nah, kita bisa konstruk holonomi dari titik P balik lagi ke titik P. Berarti holonomi di titik P ini sama dengan perkalian ini kan? Ya, ini clear ya. Nah, ini kita sebut loop. Sama ini P ya atau gamma ya. Nah, sedangkan di ini holonomi dia tinggal di sini, sedangkan saya pindah ke sini untuk segitiga yang sama, operator J itu dia tinggalnya di surface ini kan. Berarti di sini kita punya JS. Oh, karena ini segitiga kita tulis segitiga aja ya. Artinya dia di segitiga ini hidup operator spin, di boundary segitiga ini hidup holonomi. Ya. Nah, karena satu segitiga dia dual sama link, jadi kita bisa ganti penulisannya jadi JL sama L ya. Nah, ini kan segitiga dia dual sama link. Jadi setiap link, di setiap link dari spin network kita punya operator holonomi dan operator spin. Ya, ini clear ya. Nah, jadi balik lagi ke yang kemarin saya kasih contoh. Ini operatornya. Nah, di lain pihak kita punya link. Kita juga bisa konstruk Hilbert space di link itu kan. Hilbert space totalnya adalah produk dari Hilbert space untuk setiap link. Jadi kalau misalkan kita punya koleksi, kita punya graf, sebut aja grafnya itu gamma. Grafnya itu punya link L1, L2, L3, L4, segala macam. Maka Hilbert space graph itu sama dengan produk dari Hilbert space di link-linknya. Ya, sampai sini clear. Nah, di Hilbert space ini hidup states. States inilah yang akan operator ini, operator yang sama di link ini akan kerja pada state ini. Ini adalah state dari graph. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau bahas sedikit basis. Kemarin saya jelasinnya nggak terlalu clear ya. Basis di setiap link.
Nah, ada teorem yang namanya nama teoremnya itu Peter Weyl. Dia bilang kalau misalnya kan kita punya Hilbert space yang dibentuk dari grup dengan measure har, maka basis di ruang ini adalah basis di sini adalah matriks elemen dari unitary irreducible representation dari grupnya. Ya, ini yang kemarin saya jelasin, intinya dia cuman matriks saja, matriks yang nggak bisa direduce lagi. Ya, clear ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, coba kita bahas di perbedaannya di QM ya. Kalau di QM, ingat nggak kalau misalkan kita punya states, itu kan selalu bisa ditulis bentuknya seperti ini ya. 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 Atau jangan pakai ini lah, pakai integral, sorry. Integral dx. Ya. Nah, terus kita punya Fourier transform. Fourier transform itu kan sebenarnya cuman ngaliin bagian ini, kita ambil bracketnya pakai representasi momentum. Ya. Nah, ini yang kita sebut Fourier pair-nya. Ini kernel Fourier transform-nya. Ya, ingat kan kalian Fourier transform? Nah, terus kalau kita ambil inverse Fourier transform berarti ini cuma dibalik aja. Jadi gini kan. A. Ya, jadi yang dijadikan basis untuk state ini, untuk state yang hidup di Hilbert space ini adalah si kernel Fourier transformnya atau ini. Ya, sekarang kita mau bikin hal yang sama untuk space-nya LQG ini. Sekarang di LQG itu state-nya X-nya tinggal diganti U sebenarnya. Karena configuration space-nya kan sekarang grup ya, grup SU2. Ya, clear ya? Ini. Nah, terus kita lakukan Fourier transform lagi. Nah, seperti yang kemarin saya bilang, kalau ini P itu kan dia keluar dari operator momentum ya. Dia adalah eigenstate dari momentum kan. Minus ya. Minus kan P ya? AHK ya. Nah, di sini yang jadi momentum di Kigi adalah si JL kan. Nah, eigenstate-nya adalah eigenstate spin ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau dapat Fourier pair-nya, ini kita kalikan sama spin-nya. Sigma U J M U. Ya. Nah, kalau di QM itu kernel Fourier transformnya itu ini, di sini yang jadi kernelnya adalah DJMM, di mana si DJ-nya ini adalah ini dia. Ya. Nah, ini saya sebut aja ini ya. JMM. Ini Fourier pair-nya. Kayak ya Fourier pair. Nah, terus kalau saya inversin lagi, akhirnya kita bisa tulis ini sebagai linear kombinasi dari J M M
Nah, ya, jadi ini mirip ya. Jadi ini state-nya, ini koefisiennya, ini basisnya. Nah, ini maksudnya basis. Ya, jadi kita pakai basis matriks elemen dari representasi irreducible dari SU2 ini untuk jadi basis dari Hilbert space kita. Ya, jelas nggak? Jelas ya? Ada yang mau tanyain dulu? Nah, sekarang kita mau bahas sedikit yang kemarin saya jelasinnya buru-buru juga, transformasi basis. Nah, kan kita punya ini direct, kemarin udah saya jelasin sedikit, ini direct product basis. Sama kita juga punya direct sum basis ya. Nah, kemarin udah saya jelasin juga kan ya direct. Kalau misalkan kita punya link, ini masing-masing kan dia bawa Hilbert space masing-masing ya, L1, L2, L3. Berarti total Hilbert space-nya itu HL1, HL2, HL3. Nah, tadi kan basisnya saya tulis gini ya, DC, MM. Ini kalau kita representasikan di link, itu yang seperti kemarin saya tulis, ini misalnya node N, ini node N aksen, maka ini kita bisa tuliskan bentuknya gini. Ini dia kan matriks ya. Matriks kan kalau misalnya ditulis pakai bracket, bentuknya gini ya. D, M. Nah, jadi ini kalau kita representasikan di link kayak gini. Nah, ini clear ya? Sebenarnya ini matriksnya tanpa elemen. Nah, ini tuh sebenarnya dikali U. Sorry. Ya, tapi dia komponen matriks, ini matriksnya, ini komponennya. Jadi harus dikali U sebenarnya. Oke, clear ya? Dan ini supaya gampang, saya nggak tulis dua bracket gini, tapi saya tulisnya ini. J, M, M. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat ada JMM, itu berarti bisa ditulis kayak gini. Dan representasi di grafnya itu seperti ini. Ya, terus apa lagi nih? Masih sebentar ya, halaman 7, 2, 3. Nah, sekarang kalau ada yang tanya dulu nggak ya, kalau misalnya ini grafnya mau saya ikat di sini, jadi kita punya ini, itu kan basisnya dari graf yang tiga terpisah ini untuk pindah ke representasi ini itu sama aja kayak transformasi dari direct product basis ke direct sum basis. Jadi di sini yang kayak kemarin saya jelasin basisnya JM1, M1 prime, J2, M2, M2 prime, J3, M3, M3 prime. Nah, ini berarti ini kan kalau misalkan kita kasih nama ini N
prime, berarti ini kayak menjumlahkan link seperti menjumlahkan spin di satu ujungnya aja. Jadi yang kita ini kan J1, ini kan bisa saya tulis gini ya, J1 M 1 prime dan seterusnya. Nah, yang kita jumlahkan cuma bagian ininya aja. Berarti ini nanti akan jadi J123 M123 J12 J1 J2 J3 sama M-nya masing-masing. Nah, kita lihat di sini quantum number-nya kan ada 9 ya. 9 di sini juga 9 ya. Berarti dia sama-sama Hilbert space-nya sama. Cuman ganti koordinat aja. Nah, transformasi dari sini ke sini itu mana? Kita bisa tulis ini sebagai linear kombinasi basis ini. Nah, komponennya itu pakai komponen Clebsch-Gordan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, oke, saya kerjain. Nah, sekarang kalau misalnya ujung-ujung ini mau kita gabung, jadi grafnya sekarang kita punya kayak gini, gimana? Nah, kita ambil basis yang ini kan dia dinyatakan oleh ini ya basisnya. Nah, tapi kan M1, M2, M3 di sini masih belum dikontraksi kan, masih belum dijumlahin kan. Nah, sekarang kita lakukan lagi hal yang sama di sini. Jadi nanti basis untuk graf ini itu J12 M123. Ini kan sorry, ini pakai prime harusnya. Ini juga pakai prime karena dia dikontraksi di sini. J12 prime. Ini J123 M123 J12 J1 J2 J3. Ya. Jelas ya? Tetap ini quantum number 9, di sini juga tetap 9. Nah, terus sekarang selanjutnya, ada mau tanyain dulu nggak? Nggak ya? Terus ya? Nah, kemarin yang kepotong itu saya jelasin tentang constraint. Dikit lagi, Pak. Kita udah punya operator, kita udah punya Hilbert space, kita udah punya basis di Hilbert space, kita udah tahu caranya nulisin spin network state dari suatu graf. Nah, lalu sekarang yang belum kita bahas itu constraint. Yang pertama kan, kita punya 3 ya constraint-nya ya. Ada Gauss, ada DiVeo, ada Hamiltonian. Nah, saya bahas yang ini dulu. Gauss itu kan yang kayak kemarin saya tulis ya. Dia bentuknya seperti ini. Nah, terus dia bisa di regularize dan di quantize. Sehingga kemarin udah saya jelasin dia jadi operator yang kerja di node dari spin network ya. Karena node itu kan dia dualnya sama tetrahedron. Karena dia kerja di node, ini saya tulis di tetrahedron di sini maksudnya. Nah, jadi dia kerja di operator sebagai penjumlahan dari operator spin yang keluar dari satu node. Ini. Nah, jadi kalau misalnya kita apply di kasus ini,
mana tadi ini kan basisnya ini ya. Ini trivalent graph dari satu node keluar tiga eh, tiga spin operator. State yang memenuhi di mana jumlah dari semua spinnya sama dengan 0 itu adalah state yang dibikin dari linear kombinasi di mana totalnya ini sama dengan 0. Kan ini kalau saya tuliskan di sini berarti kalau untuk kasus graf ini berarti Gauss constraint-nya kan sama dengan JL1 plus JL2 plus JL3 ya. Nah, ini kalau dia bekerja di state harus menghasilkan 0. Jadi yang harus diubah adalah state-nya. State yang memenuhi Gauss constraint itu adalah state yang J ini sama dengan 0, M ini sama dengan 0 juga, dan ini sama dengan J3. Ya, clear, jelas? Jadi begitu saya masukin state ini ke sini, dia akan otomatis memenuhi constraint-nya. Ya. Ya, kalian ingat ini JM itu kan ini kemarin saya lupa istilahnya, ini tuh orbital ya, orbital. Kalau di QM ya orbital quantum number, ini magnetic quantum number. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak. Nah, sekarang kita coba bahas Gauss tapi di forvalen ya. Karena trivalen itu di tiga dimensi itu enggak fisis karena objek terkecil di tiga dimensi yang paling simpel itu kan tetrahedron ya. Dan tetrahedron itu di sini itu dual dengan forvalen graph. Ya. Kenapa kan ini dia dual dengan tetrahedron itu dia dual dengan node, sedangkan boundary-nya setiap segitiga itu dual dengan link. Ya, jadi kalau misalnya kita punya forvalen graph kayak gini, maka dia itu akan dual dengan tetrahedron di hypersurface kita. Ya, clear. Jadi saya bahas sedikit ya si tetrahedron. Nah, buat bikin state forvalen graph itu kita butuh 4 link ya. L1, L2, L3, L4. Nah, ini node-nya anggap ini N1, N1 prime, dan seterusnya N4, N4 prime. Nah, ini kita konstruk basis direct sum basisnya dulu. Direct sum basisnya gampang ya, cuman perkalian dari J1, M1, M1 prime, dan seterusnya. Ini ganti I aja deh, jadi bisa. Ya. Ya, terus abis itu kita kontraksi di sini. Kita kontraksi di sini. Nah, tapi karena dia sekarang linknya ada 4, ordering kita menjumlahkan itu ngefek ke basisnya. Jadi kalau misalnya saya jumlahin J1 dulu sama J2, ini saya dapat spin penjumlahan J1, J2, terus saya tambahin J3, dia jadi J1, 2, 3, baru saya tambahin J4 ya. Ini J4, dia jadi J1, 2, 3, 4. Nah, jadi
karena urutan penjumlahan kita itu ngefek, kita jadi punya tiga kemungkinan basis. Ini kalau saya jumlahin, mungkin jangan gini deh. Nah, saya ambil cara baru aja dulu biar lebih jelas. Sorry. Saya jumlahinnya gini. Saya jumlahin dulu J1 dan J2 sehingga saya dapat J12. Terus di sini saya jumlahin J3, J4 sehingga dapat J34. Nah, lalu saya jumlahin lagi dua ini. J12 dan J34 jadi J134. 1234. Ya. Nah, cara lain lagi ini kan cara satu. Kemungkinan dua itu yang saya jumlahin J1, J3. Ya, jadi saya dapat J13. Di sini saya jumlahin J2 sama J4. Jadi saya dapat J24. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga itu saya jumlahin J1, J4 ya. J2, J3. J23. J14, J23. Ya, jadi kita saat pindah dari basis direct product ke direct sum, kita direct sum-nya itu kita punya 3 kemungkinan basis. Ada yang saya tulisnya J1234, M1234, J12, J34 dan seterusnya ya. Ini kemungkinan basis 1 ya. Kemungkinan basis 2 itu J13, 24, M13, 24, J13, J24 dan seterusnya. Ini kenapa saya jelasin karena nanti ada yang namanya 6J simbol itu nanti dipakai untuk spin form. 4, 23, M14, 23, J14, J23. Nah, ini jelas ya kenapa kita bisa punya 3 kemungkinan basis. Nah, ini belum saya apply Gauss constraint. Nah, saat saya apply Gauss constraint, berarti ini harus 0 kan? Ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0, ini juga harus 0, dan ini harus sama. Sampai akhirnya basis ini bisa kita tulis J12, J1, J2, J3, J4 sama M-nya. M-nya kan dia open end ya. Nah, terus yang ini dia jadi J13 sama sini jadi J14. Sama. Ya, makanya kalau misalnya di LKG biasanya kita cuma nulis ini aja. Nah, ini yang kita sebut intertwiner state. Ya. Nah, terus kita punya 3 kemungkinan basis nih. Kita harus tahu dong transformasi dari basis 1 ke basis 2 atau basis 3. Nah, transformasi antara basis ini yang nanti kita pakai namanya 6J symbol. Mana sih halaman satunya lagi?
bilang mana ya? Baiklah. Ya, ini namanya 6J symbol. Nanti kalian bisa cari di internet. Ada yang udah pernah mendengar belum? Belum ya? Soalnya ini buat penjumlahan momentum yang banyak baru dia keluar. Atau apa ya, racah, Wigner, koefisien. Atau recoupling koefisien. Ya. Nah, jadi buat pergi dari sini ke sini itu transformasinya komponennya pakai 6J symbol atau Wigner atau racah koefisien. Ya. Nah, ini kita udah bahas apa namanya Gauss ya. Berarti sekarang tinggal 2 constraint lagi ya. Nah, di GR kan kita punya 3 ya constraint-nya. Ada Gauss, ada diffeomorphism, ada Hamiltonian. Nah, Hilbert space kita awalnya itu kan ini ya, Hilbert space bersih tanpa kita kasih constraint apa-apa. Nah, saat kita kasih Gauss constraint, dia Hilbert space-nya mengecil ya. Jadi K, kita sebut aja K. Nah, terus sekarang kita mau tambahin 2 constraint lagi nih. Diffeomorphism, dia jadi HG aja lah. HG, ini jadi HG. Diff, ini jadi kalau kita tambahin lagi ke Hamiltonian, dia akan jadi makin kecil terus. Nah, Hilbert space physical itu adalah Hilbert space yang ketika 3 constraint ini udah diaplikasikan di Hilbert space-nya. Jadi state yang physical itu cuman state yang hidup di Hilbert space physical ini. Nah, oke, sekarang kita bahas di VO dulu. Nah, diffeomorphism constraint itu kan, ya coba saya tulis lagi ya. Bentuknya kurang lebih kayak gini ya. A, J, E, J, A. Nah, ini idealnya harusnya dia diregularisasi dulu, terus dikuantize, supaya kita bisa dapat versi operator dari si diffeomorphism. Nah, tapi ini susah. Kenapa? Karena ini F, dia ini fungsi dari A. Di sini problemnya apakah saat kita regularize, lalu kita nyatakan sebagai fungsi U dan E, itu nggak akan, hasilnya akan beda dengan kalau misalnya kita tulis dia sebagai fungsi tetrat sama astekar dan kita regularize. Jadi ada ambiguity di sini. Akhirnya orang cari jalan kayak cheating gitu, bukan cheating sih. Akhirnya orang pakai jalur lain. Jadi dia kita nggak konstruk operator di VO, tapi kita pakai definisinya di space. Nah, jadi kan di QM atau di LQI kan kita punya base space, kita punya Hilbert space-nya ya. Nah, sedangkan di sini di teori kita
kita sebentar, saya bingung. Nah, ada teorem yang bilang kalau misalnya di base space-nya ada map di VO. Di VO itu kan kayak semacam transformasi koordinat aja ya. Maka di level Hilbert space dia itu bisa dinyatakan sebagai map di Hilbert space juga. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini diffeomorphism kerjanya uh, di manifold itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya manifoldnya uh, kita discretize dengan graf, ini graf ya ini manifoldnya. Lalu kita discretize dengan graf. Nah, aksi diffeomorphism terhadap graf ini gimana sih? Nah, kita ingat diffeomorphism itu kan kayak semacam transformasi koordinat aja. Jadi dia tidak akan mengubah nggak akan mengubah jumlah node-nya invarian, jumlah linknya juga invarian terhadap DVO. Nah, tapi ada juga yang nanti namanya kita punya bilangan graf itu ada node sama linking number ya. Nah, besaran-besaran ini juga invarian terhadap diffeomorphism. Nah, jadi kalau kita punya graf seperti apapun, kalau misalnya kita aplikasikan diffeomorphism terhadap graf ini, grafnya bisa diubah-ubah seperti apapun, ditarik atau ditarik, diputar-putar, tapi yang nggak boleh berubah itu adalah tiga ini, empat. Jumlah node-nya harus sama, link-nya harus sama, dia node sama linking number-nya harus sama. Ada yang bertanya dulu? Enggak. Jadi kita boleh deformasi grafnya seperti apapun, tapi nggak boleh digunting, nggak boleh jadi kalau misalnya ada linking number kan ini nih. Ya. Nah, jadi linking number ini hubungan antara link sama titik-titik dan semuanya itu harus invarian terhadap diffeomorphism. Ya, jadi nanti akhirnya kalau kita punya operator diffeomorphism yang bekerja di state, itu dia akan mengirim, harus sama dengan 0. Nah, dia akan mengumpulkan state-state yang punya node-nya sama, link number-nya sama node sama linking number-nya juga sama. Oke, kayaknya diffeomorphism saya jelasnya segitu dulu. Oke, nah selanjutnya Hamiltonian ya. Nah, kalau di klasik kan ingat nggak kalian pas saya bahas ADM, ini kita punya hypersurface, diffeomorphism itu kan dia ngegeser titik di surface di sepanjang hypersurface-nya ya. Tapi kalau Hamiltonian, dia akan ngirim titik ini ke hypersurface lain yang normal terhadap si hypersurface ini. Ya. Nah, jadi
Di sini kalau misalkan kita punya hypersurface, kita punya graph. Nah, saat kita aplikasikan si Hamiltonian constraint itu di graph, dia akan mengirim graph ini ke graph yang lain di slice yang beda. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini grafnya, sebut aja gamma I, ini gamma F, ya, initial, final, ya. Terus kita punya state di sini, state-nya spin network state dari graph. Ini juga kita punya state dari graph. Kita bisa hitung yang namanya transition amplitude dari graph 1, graph inisial, ke graph final ya. Nah, ini baru kita masuk ke spin form. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, jadi kalau kita punya dua state spin network ini dan ini, kita bisa hitung transition amplitude-nya. SI, SF itu bisa kita tulis mana sih? Mana SF? Ada operator P, SI. Nah, di mana ini adalah state spin network gamma I. Ini state-nya gamma F ya. Nah, besarnya transition amplitude itu bisa dihitung dari formula ini nih, F dimana sama dengan nah, ini apa? Ini dapat dari mana? Nah, ini adalah penjumlahan dari semua amplitude di spin form. Ya. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu spin form itu apa sih. Nah, ini sengaja nggak saya hapus karena kita mau definisiin hal yang sama lagi, mirip, tapi satu dimensi lebih tinggi. Ini kan boundary-nya ya. Kalau kita hidup di 4 dimensi, berarti slice-nya itu 3D. Ini biasanya kita sebutnya boundary. Sedangkan full space-nya itu biasanya kita sebutnya bulk. Nah, di sini kita naik satu dimensi lebih tinggi daripada yang sini. Nah, di sini kita tambahin satu, berarti kita punya manifold 4 dimensi. M itu kita discretize pakai triangulation tadi. Kalau di 3D triangulation-nya itu pakai tetrahedron. Di sini kita ada yang namanya four simplex. Tetrahedron di 4 dimensi ya. Proyeksinya di 2 dimensi itu gampangnya ini. Ya, coba kalian gambar sendiri nanti. Kan ini coba kalau misalnya tetrahedron kan di satu titik itu dia keluar 3 edge ya.
Kalau di sini for simplex di satu titik dia keluar 4 edge. Oke. Nggak cukup. Saya tulis di sebelah sini aja ya. Nah, ini primal graph-nya lattice saja, primal lattice. Ini dualnya. Nah, di sini di 4D yang dual sama titik itu, ini kan dia 4D. Di sini dia kalau kita kirim pakai bintang dia jadi ini 0D. Yang dual sama titik di 4D itu adalah si for simplex. Kalau di sini dia tetrahedron ya. Jadi sama persis aturannya, cuman kita naik satu dimensi aja. Di sini kita sebut vertex. Saya kasih nama lain, kita kasih nama lain supaya nggak ketukar sama titiknya yang dual sama 3D. Di sini titiknya namanya node, di sini di 4D titiknya namanya vertex. Terus setelah ini, nah balik lagi kita punya tetrahedron. Boundary-nya dari for simplex kan tetrahedron ya. Tetrahedron itu sekarang dia dual sama benda satu dimensi. Di situ kita kasih namanya link, di sini kita kasih namanya edge. Biar nggak ketukar. Terus lagi. Nah, ini kita punya triangle. Nah, di sini 2D dia dualnya sama 2D juga. Saya nggak bisa gambarnya, tapi saya gambarnya kayak gini aja ya. Nama. Ini kita kasih nama face. Nah, ini bisa diterusin sampai bawah, tapi di sini kita cuma butuh informasi ini aja. Ya, ini vertex saya tulis V, edge saya tulis E, face saya tulis F. Nah, jadi transition amplitude yang tadi saya tulis itu bisa ditulis sebagai mana? Sigma Nah, ini triangulasi dari M ini, lattice dual ini biasanya kita sebut F2 kompleks. Ya, jadi kumpulan dari face, edge, dan vertex itu kita sebut tuh kompleks. Kan kalau di sini yang kita cuma care sama node sama link aja kan. Node sama link kita sebut spin network. Di sini tiga ini face, edge, sama vertex kita sebutnya tuh kompleks. Nah, jadi transition amplitude-nya itu bisa ditulis sebagai penjumlahan dari semua komponen dari tuh kompleks. Penjumlahan dari amplitude di sini, dan di sini. Nah, sini A-nya AF itu sama dengan penjumlahan dari link di F, intertwiner di E, amplitude di F, JF. Aduh, habis. Ini kali ya, saya tulis ke bawah. Aduh.
Nah, jadi transition amplitude dari spin network inisial ke spin network final itu bisa ditulis sebagai penjumlahan dari amplitude di face, amplitude di edge, sama amplitude di vertex. Nah, masing-masing ini nanti saya coba kasih contoh sedikit ngitungnya untuk kasus yang simpel, tapi intinya ini aja. Ada yang mau karena tuh yang bawah yang 1D sama 0D itu gak dimasukkan karena dia udah represent dari itu dari edge sama cortex. Enggak, sebenarnya bisa kalau mau dilanjutin, tapi untuk ngitung amplitude kita cuma butuh ini aja, kita nggak butuh lebih tinggi lagi. Karena kayak ini aja, kayak di spin network juga kita kan cuma butuh ini kan link sama node, karena ke bawahnya itu dia karena informasi yang kita bisa ambil dari kuantum mekanik kan nggak lengkap ya. Jadi kan kayak kemarin yang saya bilang buat bisa punya tetrahedron yang klasikal, yang fix, yang semua yang kita bisa ukur semua edge-nya sekaligus, kita butuh 6 informasi kan. Tapi di kuantum itu di LTG kemarin kita cuma punya 5 informasi aja. Nah, jadi memang yang bisa kita gunakan akhirnya cuma yang gini aja setahu aku. Bisa, tapi kalau misalnya kamu mau ngitung di bawahnya, kamu akan mengorbankan ini. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak momentum gitu. Kamu kan nggak bisa tahu LX, LY, LZ sekaligus ya. Kamu cuma bisa tahu 2 informasi dari 3. Jadi saat kamu pilih, kamu pengen tahu yang 2 informasi sini, pasti kamu kehilangan yang di atas. Ya. Oke. Nah, mana sih terakhir? Nah, contohnya. Nah, karena buat ngitung spin form itu agak-agak ribet dan kita harus bisa bayangin 4 dimensi dan itu butuh harus pelan-pelan dan mungkin kalian harus nyobain sendiri. Jadi saya pakai contoh 3 dimensi aja dulu ya. Jadi modelnya itu saya bikin ini. Intinya ini sih tuh kompleksnya. Jadi itu kompleks itu yang F barusan yang saya tulis, jadi kayak triangulasi dari 4D. Kenapa saya hapus tadi? Triangulasi dari 4D. Kita bisa bikin lattice dualnya. Nah, lattice dualnya itu seperti ini. Ya. Nah, terus kita ambil 2 slice. Slice pertama, ini kalau misalnya kita potong, ini di sini kita garis. Jadi kita dapat cross sectionnya kayak gini kan. Kalau yang ini saya, ntar kalian boleh lihat nih. Kalau ini kita slice, kita akan dapat cross section seperti ini. Nah, sedangkan di atas nih, kalau kita slice, jadi ini saya sebut ini graf inisial, ini graf final. Yang kalau saya slice di atas, jadi dia kita pengen tahu transition amplitude dari sini ke sini. Nih, kalau misalnya kalian mau lihat ya, biar lihat. Nah, mana sih gambarnya yang tadi? Nah, jadi ini sekarang ceritanya kita nggak 4D ke 3D, tapi dari 3D ke 2D aja dulu. Nah, terus kita pakai teori yang sedikit lebih simpel. Kita nggak pakai spin form full, tapi kita pakai teori namanya BF. BF di 3 dimensi dan grupnya SU2. Jadi benar-benar disimplified. Karena kalau spin form yang asli, dia itu harus 4D dan grupnya itu harus SL2C atau SO31 ya.
Nah, plus dia juga nanti ada yang Lorentzian, ada yang Euclidean, jadi ribet. Jadi saya pakai ini dulu. Untuk kompleksnya, jadi kita punya manifold M, itu saya triangulasi sebagai satu tetrahedron. Ya, jadi kita punya manifold apa misalnya? Ya, manifold 3 dimensi itu saya discretize sebagai satu tetrahedron, ya. Nah, terus sekarang berarti ini kan bulknya, ya, lattice di bulk. Nah, sekarang kita cari tuh kompleksnya atau dual dari si bulk ini. Nah, ini dia kan tetrahedronnya itu dia dual sama vertex ya. Terus tiap triangle dual sama link, bukan link, sini edge ya. Dan tiap edge di sini dia dual sama face. P, edge, F, face, F. Nah, ini sekarang saya bikin. Nah, jadi tuh kompleksnya adalah gabungan dari kumpulan dari vertex, dari edge, sama face. Nah, sekarang kita bikin ini properti di bulk ya. Bulknya kan 3 dimensi ya sekarang. Nah, sekarang properti di boundary. Boundary-nya itu 2 dimensi sekarang. Boundary-nya yang mana? Kita punya bulknya tetrahedron, boundary-nya berarti 4 permukaan 4 segitiga. Ya, 4 segitiga yang menutup si tetrahedron tersebut. Ya, clear ya di sini ya. Nah, jadi saya bikin spin network-nya sekarang. Ini kan saya punya itu kompleksnya. Sekarang saya bikin spin network-nya. Spin network di boundary. Nah, ini saya gambar lagi si tetrahedronnya. Nah, terus saya ambil segitiga ini nih. Ini kasih namanya apa ya? Mana sih tadi? Nah, ini. Oh, enggak saya kasih nama. Yang saya kasih nama. Nah, ini. Saya ambil segitiga ini aja dulu ya. Saya gambar lagi. Nah, ini sekarang jadi graf lattice di boundary kita kan. Jadi ini. Tapi ini kan 3D. Jadi untuk sementara ini jadi 2D aja. Tapi jangan deh, nggak pas. Ya, karena kita turun 1 dimensi nih. Oke, jadi kita punya boundary-nya itu 2D. Kita punya segitiga. Nah, terus sekarang kita mau konstruk graf dual dari boundary-nya. Ya, jadi dual, karena kita di 2D, dual dari segmen itu akan jadi 1 dimensi juga kan. Ini 1 dimensi dia harus jadi 2, berarti ini linknya. Oke, ini linknya juga. Ini linknya juga. Dan segitiga ini sendiri dual dengan 0 dimensi di sini. Berarti ini node-nya. Oke. Nah, ini baru 1 segitiga. Jadi ininya aduh pengen pakai biru tapi habis birunya. Masih bisa. Habis juga. Nah, jadi merah. Nah, jadi kalau saya gambar, kita punya 4 segitiga, dan di setiap segitiganya itu ada spin network ini. Karena ini node,
ini linknya ada 3. Nah, jadi kalau saya gambar di sini, kita punya node-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tuh. Terus kita punya linknya yang menyambungkan dari tiap node ke node. Ini, dari sini nyambung ke sini di belakang. Oke, dari belakang sini nyambung ke sini di depan. Dari sini ke sini. Ya, terus dari mana lagi? Di belakang nih, dari sini ke sini ya. Terus dari sini ke sini. Ya, benar. Terus dari sini ke sini. Oke, jadi spin network di boundary-nya mana? Yang ini. Dan ini, kalau saya kasih nama, ini titiknya A, ini B, node ya, ini node ya, node A, B, ini C, ini D. Ini kalau misalnya saya gambar, saya keluarin, saya cuma ngambil si spin network-nya doang, dia itu jadi seperti ini. C, D, B, A. Atau sama aja tetrahedron graph. Ya, clear ya ini ya. Nah, jadi sekarang kita punya spin network di yang tinggal di boundary 2D-nya. Sekarang tinggal kita pilih nih. Kita tinggal pilih yang mana yang mau kita jadikan graf inisial, yang mana yang mau kita jadikan graf final. Ya, ini saya gambar lagi. Tuh. Nah, sekarang saya pilih karena tadi sesuai gambar yang saya model yang saya pilih kan tadi kita pengennya gini kan, kita ambil ini kita sebut graf inisial, sisanya dia jadi graf final. Nah, ini kan kalau misalnya kita slice, kita potong, dia jadi ini node-nya 1, 3 kaki keluar, dia jadi gini. Ya. Sedangkan ini kalau misalnya kita potong gini, node-nya ada 3. Ini A, D, B, C. Terus di setiap node keluar 3 kaki. Ya. Jelas ya. Jadi ini kalau kita digabung, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dia balik lagi jadi si ini. Jadi ini yang tinggal di sini. Ya. Nah, ya udah berarti sekarang kita tinggal hitung transition amplitude-nya. Nah, ini saya nggak kasih tunjuk cara ngitungnya karena panjang, harus pakai kontraksi 3J simbol buat dapetin 6J simbol, terus harus hitung segala macam ribet. Nah, jadi langsung aja ya saya tulis ya. Kalau misalnya kalian mau tahu cara ngitungnya nanti kapan-kapan kalau kalian lagi main ke sini boleh saya ajarin kalau rajin. Nah, pakai rumus yang tadi. Itu sama dengan oh ya ini kalau misalnya saya kasih nama ini mana sih J1, J2, J3 ini kan jadi J1, J2 link ini ya J3 ini linknya saya kasih nama K1, K2, K3. Nah, maka transition amplitude-nya jadi penjumlahan K1, K2, K3 dikali 2KA plus 1. Nah, 2KA plus 1 ini datangnya dari edge-nya sama phase-nya. Jadi edge amplitude dari udah keburu saya hapus. Amplitude dari edge sama phase itu ngasih ini. Dan amplitude dari vertex-nya itu dia menghasilkan ini 6J simbol. Makanya sebelumnya saya tadi bahas 6J simbol. Itu 6J simbolnya bisa ditulis J1, J2, J3, K1, K2, K3.
Nggak apa-apa kalau misalnya kalian bingung karena saya memang nggak nunjukin nuruninnya. Tapi intinya kalian dapat cara buat nge-slice tuh kompleksnya ya. Nah, oke, masih ada 6 menit lagi. Nah, sebenarnya kita bisa nge-slice tuh kompleks yang sama, tapi pakai slice yang beda. Jadi kita nggak pakai slice ini, tapi kita pakai kita nggak pakai slice ini dan ini. Kita tetap pakai pakai itu kompleks yang sama dan spin network total yang sama. Jadi spin networknya itu tetap sama kayak gini. C, D, B, A. Nah, tapi sekarang kita slice-nya itu gini. Ini graf final. Ini sisanya graf inisial. Ya. Nah, kalau ini kan kita kayak pindah dari satu node ke 3 node ya. Makanya biasanya kita sebutnya ini 1-3 partner move. Nah, sedangkan kalau di sini si graf satunya itu bentuknya yang ini ya. Si graf inisialnya satu sih. Itu dia bentuknya bentuknya gini C. Sedangkan graf finalnya itu A sama B. Ya, kelihatan kan ya? Ini kalau tadi kita slice-nya gini, jadi kita punya ini grafnya ini. Nah, ini kita slice-nya menyamping gini. Jadi kita ambil ini sama ini. Ya, clear. Kalau ini kan 1-3 partner move kan tiap ini tuh kalau misalnya kita balikin uh, ke discretization-nya, ini tuh kayak evolusi dari satu segitiga jadi 3 segitiga. Kayak kubah gitu. Nah, sedangkan kalau ini karena kita punya 2 node, ini 2 AB, di atasnya juga 2. Ini kita sebutnya two partner move. Dia kayak evolusi 2 segitiga ke 2 segitiga lagi. Tapi 2 segitiga yang nangkup tetrahedron gitu loh. Ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita hitung, kalau misalnya kita hitung apa namanya transition amplitude-nya, dia bentuknya nggak sama sebelumnya, tapi bentuknya mana saya coba udah tulis. Oh, ini kalau saya kasih nama ya J1, J2 segala macam udahlah nggak terlalu penting. Oh iya, penting lah. Ini J1, ini J6, ini J2, J3, J4, J5. Ini jadi J6 tambah 1 sama 6J simbol juga. Tapi 6J simbolnya beda di pemilihan lokasi, beda di urutan link-linknya, dan ini ngefek ke besarnya nanti. Apa ini? 1. Oke. Ini kontribusi dari face sama edge, ini kontribusi dari vertexnya. Pakai racah koefisien. Rakah, ya rakah. Nah, ini yang kita hitung barusan itu cuman BF teori di 3D atau di 2+1 dan pakai grupnya SU2. Sedangkan kalau spin form asli itu nanti
di 4D 3+1 dan grupnya itu SL2C. Jadi nanti yang harusnya 6J dia jadi paling sedikit 15J. Ya, 15J simbol. Oke. Kayaknya cukup sampai sini aja dulu ya. Oh, ini sebenarnya ini kan kita ngitungnya dari LKG ya. Tapi sebenarnya ini udah ada di teori discrete gravity di 3D. Kalau mungkin kalian pernah dengar modelnya Ponzano Regge. Ya, dia juga banyak bahas tentang 6J simbol, gimana caranya kita mendiskretize GR3D pakai triangulation. Nah, ini nanti kalau misalnya kita pergi ke semi classical limit dari LKG, dia akan balik ke ngasih model Ponzano Regge di 3 dimensi. Kalau misalnya nanti pakai apa namanya? Pakai kita tambahin ada cosmological constant, nanti grupnya bukan SU2 lagi tapi ada deformasinya, nanti kita punya model Triviro di 3D kalau kita ke classical limit. Nah, terus kalau spin foam ini nanti balik lagi, kalau kita start dari spin foam terus kita balik ke classical semi classical limit, nanti dia jadi Barrett Crane model. Barrett Crane. Terus nanti ada Oguri, ada FRL, FK, dan yang lain-lain. Ya, ada yang mau tanya dulu? Sing. Tapi ide utamanya dapat kan ya kalian? Dapat nggak? Ya intinya sama aja kayak 3+1, tapi kita pertama si manifoldnya kita discretize, kita triangulate pakai for simplex, terus kita pindah lattice dari lattice primal ke dual pakai Hodge. Nah, setelah itu baru kita slice. Jadi sama aja kayak ADM 3+1, tapi kita lihatnya di graf yang dualnya itu. Jadi kita punya two kompleks ini kita slice dari two kompleks itu yang nanti ngasih cross sectionnya, ngasih spin network. Ya, oke, clear?